Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaimi bi amri wal hakimi qahrih bil amini bi hamdi syukri husni ibadatik wa dzikrih. Nashhadu an la ilaha illallah la syarika la imanan bi wa'dihi wa wa'idih. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan wa rasuluhu al-muayyadu bi mu'jizatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin balik bi risalatih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ba'du. Para satid kami muliakan dan juga para anak-anak semuanya kelas 10 11 anak terbaik Manfaat Jakarta. Fadilul kiram, para madrasah kita, Ustadz Wido Prayoga dan juga pelatih, para asatid, para wakamat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan lindungan Allah, sehat walafiat, dan juga anak-anak semuanya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Keluarga kita yang mungkin ada di rumah, ada yang merasa Allah angkat penyakit dan Allah beri kesehatan. Al-Fatihah. Rahman dan salam dan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membagi kita umatnya minat umat yang menurut. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat kelak kita dapat syafaat dari junjungan kita bisa Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang fazilatul azan. Keutamaan azan. Jadi nanti kalau udah tahu keutamaannya kamu bisa mengamalkan. Nggak ada pas azan kita dengar azan kita masih asik dengan HP kita, ngobrol dengan teman-teman kita. Karena nanti ada main plus di sini. Yang pertama kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azana. Barang siapa yang azan li sholati untuk menunaikan sholat sab'a sinina selama 7 tahun. Muhtasiban dengan ikhlas, dengan perhitungan, hanya menghadap itu Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu, maka Allah akan menulis baginya bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Tuh, yang suka azan harus bangga nih. Apalagi yang Allah berikan kelebihan suara-suara yang mempesona. Suara yang bagus, suara yang merdu, ya. Jangan untuk nehek-nehek aja. Ya, naik-naik nyanyi-nyanyi aja. Termasuk untuk sholawat, termasuk untuk azan, lebih afdol. Ya boleh, saya juga suka nyanyi. Ya menghibur diri, nggak sampai. Boleh, silakan. Ya. Jadi, yang Allah berikan kelebihan suara itu pertama, untuk tilawatul Quran, kemudian ya untuk azan, untuk salat, silakan. Karena tadi itu jaminannya. 7 tahun, tapi dari hadis yang lain ada lagi, bukan 7 tahun ya. Ada lagi. Kata Rasul, man azana sinta asrota sanatan. Siapa yang biasa azan selama 12 tahun. Wajabat lahu al jannah. Maka wajib baginya itu masuk surga. Tuh. Jadi kunci-kunci surga, jalan menuju surga itu banyak. Di antara satu, ya, ada babur royan. Ada juga pintunya nanti orang yang mendawamkan sholat duha. Akan dipanggil oleh pintu itu. Yang biasa menjalankan sholat duha, nanti ada khusus pintunya. Kata pintu, ayyudimu ad-duha. Mana orang yang biasa mendawamkan duha. Fathulul jannata birahmatillahi. Silahkan masuk surga dengan rahmatnya Allah lewat pintu ini. Ada pintu sedekah, ada pintu, banyak pintu sebenarnya ke surga. Ya. Yang pertama tadi, azan selama 7 tahun. Yang kedua, azan selama 12 tahun. Maka wajib baginya surga. Saya nggak mentahrid, nggak membaca riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, silahkan dilihat sendiri. Kemudian
tentang azan yang hadis ketiga. Man adzana khamsa sholawatin. Barang siapa dia azan untuk sholat 5 waktu. Imanan keadaan dia percaya kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas. Wufiro diampuni lahu baginya matakot damamin dambi dari dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi dari azan ini sudah 3 itu. Yang pertama sholat 5 waktu tapi nggak ada ukuran berapa tahun, ya yang jelas dia membiasakan itu. Keduanya azan selama 7 tahun, ketiganya 12 tahun. Nanti saya tanya hadisnya. Jadi yang memperhatiin kelihatan, yang ngobrol nanti nggak ngerti. Ya. Terus saya tanya siap-siap ya. Ya. Jadi 3 nih. Maka biasakan azan anak-anak kamu yang kecil-kecil itu dilatih azan itu. Makanya kalau habis lahiran itu pas lagi di akikah itu kan ada doanya, dipanggil orang-orang alim, guru-guru alim untuk doain, kemudian diislak sini ya, dikunyahin kalau ada nanti kurma, kalau nggak ada apa tuh mungkin madu apa yang ditaruhkan di langit-langit ini. Mulutnya dicetaknya nih ya. Anak kecil itu biar apa? Salah satunya itu. Minta dibaguskan suaranya untuk membaca firman-Nya Allah, baca Quran dan untuk bisa memanggil. Karena banyak hal tentang azan ini, nanti di bawahnya ada hadis lagi yang luar biasa tentang azan. Ya. Jadi ingat-ingat anak-anak, biasakan kalau memang bisanya di rumah itu di musola-musola, kita nggak apa di musola-musola kecil di rumah kamu, sisi rumah kamu, ya kan? Itu termasuk syiar anak-anak manfaat itu. Syukur di masjid itu, minta di jadwal itu, nggak usah minta bagian apa-apa, azan. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan waqala Rasulullah SAW, salah satu ya'syihumullahu ta'ala min azabil qabri. 3 orang yang Allah jamin mereka itu ya dapat perlindungan, dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya daripada siksa kubur. Yang pertama asyahid, orang-orang yang mati syahid. Dalam pengertian bukan mati syahid peperangan ini karena nggak ada peperangan. Ya, syahid karena mungkin melahirkan meninggal, mungkin karena tenggelam, mungkin yang macam-macam ya. Kan banyak syahid itu ya. Yang kedua wal muadzinu, ini salah satunya. Orang yang suka azan itu oleh Allah akan dijaga, dia nggak akan dapat jempetan apa tuh oleh bumi, nggak diremekin oleh bumi. Kenapa? Muadzin suka azan. Ya. Allah melarang bumi untuk menghimpit dia. Karena setiap kita pasti ya akan dihimpit oleh bumi nanti. Setiap kita itu pasti akan dihimpit. Enggak ada yang enggak. Rasul pernah mengatakan, kalaulah orang itu layak nggak dihimpit, Mu'adz bin Jabal lah orangnya yang nggak akan dihimpit. Karena wafatnya Mu'adz bin Jabal itu arsy Allah pun bergetar, bergoyang. Apalagi dengan kita, apa artinya kita nggak ada apa-apa, ya kan? Kita alim bukan, orang juga bukan siapa-siapa. Ya. Jadi di antara kalau kaum menanya nggak dapat himpitan siksa kubur, jadilah muadzin, al-muadzin. Kemudian wal mutawaffa yaumal jumu'ati au di sini ada wa lailatal jumu'ati. Orang yang meninggal hari Jumat atau malamnya. Hebatnya, saya pernah ngaji tentang keutamaan hari Jumat. Jumat itu saking hebatnya, hari Kamis habis asar itu udah masukan Jumat. Artinya orang kalau meninggalnya Kamis habis asar itu udah masuk hitungan Jumat. Nanti panjangnya sampai kapan? Sampai hari Sabtu sebelum matahari terbit itu masih hitung Jumat tuh. Makanya saya dulu waktu di pesantren diajari guru saya, kamu kalau sujud tilawah pas menemui apa tuh ayat-ayat di sana, jangan cuma sada wajiyah, tambahin. Ya. Apa? Ya Allah, Allahumma amitna ala milati Rasulillah. Allahumma amit ya yaumil jum'ah au lailatahu. Au lailatahu. Jadi guru saya kembali itu.
Ya Allah, wafatkan kami dalam mengikuti risalah Rasul, dalam beragama Islam, wafat kami pada hari Jumat atau malamnya. Kenapa? Keutamaan hari Jumat yang luar biasa tadi. Bahkan orang yang meninggal Jumat itu minimal kalau pas dia pendosa, al-mudnib, dosa, itu akan diringankan siksanya. Minta itu. Ya. Jadi itu keutamaan hari Jumat. Ini saya temukan di syarahnya Imam Nawawi. Kebanyakan hadis ini saya teks semalam itu dari Al-Adkarnya Syekh Nawawi. Kebetulan saya pernah ngaji kitab ini sampai khotam nih. Berapa tahun ngaji kitab ini itu. Ya. Sampai selesai ngaji langsung ke kiai ini, di Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi bukan apa itu ngarang-ngarang gitu atau ngambil-ngambil nyomot-nyomot bukan. Ya, tapi ini ngaji langsung. Kata Rasul, man sami'a an-nida'a. Barang siapa mendengar azan, faqabbala ibhamaihi, kemudian dia mengecup dua jempolnya nih. Ini Ustadz Romli juga pernah ngajarin ini, ya. Jadi pas kamu dengar azan, kapan tempatnya? Pas lagi nanti muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini dikecup itu. Marhaban bidzikrillahi, bikin sebagainya itu sini ada. Ini ada nih, iya kan? Dikecup dua jempol kamu ini, kemudian taruh di dua mata ini. Kamu sampai tua tidak akan buram, mata kamu tidak akan melihat terus itu. Ya, ini kata Rasul itu. Fawadha ala ainaihi, kemudian meletakkan di atas dua matanya kalau dia. Oh. Wa qala marhaban bi dzikrillah taala. Selamat datang untuk berzikir, untuk mengingat Allah Taala yang Maha Luhur, Maha Agung. Qurrata ini penyejuk hati mata-mata kami bika denganmu ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Fa'ana syafi'uhu. Akulah jaminan yang beri tolongan dia, memberi syafaat dia. Kapan? Yaumal kiamat, pada hari kiamat kelak. Wa qaidu ila, dan sayalah yang akan menuntun ke surganya Allah SWT. Jamin Rasul itu. Makanya kalau kamu ada azan tuh, tinggalkan semuanya. Mau di depan laptop, mau lagi apa, tinggalkan. Minimal kalau nggak bisa meninggalkan, lagi ada pertemuan, ada itu, kamu diam sejenak. Untuk menyahut panggilan azan tadi. Ya, menjawab tadi. Kenapa? Orang kalau ada azan nggak mau menjawab, kelak di saat para muadzin, saat orang-orang nanti sujud di hadapan Allah, dia tidak akan bisa sujud. Tesnya itu kaku itu. Nggak bisa sujud kepada Allah. Kedua, pas ada azan kamu jangan tidur, jangan terlentang. Sakit pun kalau bisa duduk, minimal duduk. Kenapa? Kelak kalau pas kita ada orang azan kita tidur-tiduran, jenazah kita pas habis meninggal tuh mau dimakan tuh berat sekali. Tuh nah, ini yang laki-laki nanti kalau punya anak, ajarkan anak-anak kamu itu. Nah, bilangin ya, yang calon ibu-ibu di belakang di depan saya itu. Ya, anak-anak yang solihah itu ya. Nah, bangun. Kata guru saya dulu kalau azan itu nggak boleh tiduran. Nanti kamu berat. Jasad kamu, jenazah kamu nanti dimakamkan, mau dibawa di keranda itu berat. Bangun. Berat itu nanti. Ya. Makanya kalau dengar azan tuh luar biasa. Tentang azan luar biasa itu kalau kita bahas. Ini masih panjang nih. Ya. Tuh. Kemudian Rasul melanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waktul azan, apabila tiba waktu azan, futihat abwabus samai, maka pintu-pintu langit itu semua dibuka. Langit itu ada 7 pintu dan setiap pintu ada muhafadzahnya, ada muhafidnya, ada malaikat penjaganya. Setiap langit itu. Tatkala kumandang azan tiba, hebatnya itu. Tiba-tiba itu otomatis pintu langit itu terbuka semuanya itu. Dan siapapun yang berdoa pas mau iqomah itu, tidak ada satupun doa yang yuroddu, yang ditolak. Semua diterima. Maka kita diajarkan antara azan dan iqomah itu jangan ngobrol, jangan apalagi main HP.
Kayak anak di luar sana, anak manfaat nggak ada yang azan main HP itu nggak ada. Nggak ada 1, 2, 3, 40 dan sebagainya nggak ada. Kan nggak ada bedanya maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau pas udah azan begitu, tutup itu HP. Lihat guru-guru kamu tuh lihat ya. Adakah yang pas azan bawa HP? Kalau kami nggak pernah udah azan itu ya HP taruh di sono ya. Terus nanti pas maghrib sampai isya jangan buka HP itu untuk tilawah ngaji kalau enggak kalau guru-guru untuk taklim ngajar di masyarakat dan sebagainya. Kalau nanti ada pentingnya masih ada waktu lain ya kan. Itu waktu-waktu yang sangat warid untuk wirid antara azan sampai iqomah itu kamu mohon kepada Allah untuk dimudahkan masa depannya. Terus titip ini ya, kalau kamu doa-doa tuh kelas 12 kemudian dimudahkan untuk masuk perguruan tinggi itu. Titip doa. Ya, jangan lupa. Wastujiba doa dan diijabah dijawab oleh Allah doa itu. Wa idza kana waktu kalau udah tiba waktu iqomah lam tarudda dakwatu. Maka sampai iqomah itu tidak ada doa itu ditolak. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, udah azan, diem ya, menjawab itu kan apa? Siapapun yang pas azan menjawab seperti yang dilantunkan oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas sholahil falah tadi, bacalah haula dan sebagainya sampai terakhir, kata wajabat lahu syafaati. Wajib atas dia itu mendapat syafaatku kelak. Ya. Enak kan? Ya. Bermodal kita dengerin azan, kita menjawab itu ya. Terus tadi jangan lupa tadi pas dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi ya, nanti langsung ditekan itu. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Man qala indal adzan. Siapapun yang berucap berkata tatkala azan marhaban bil qailina. Ya, selamat datang dengan orang yang mengucapkan itu ya, ya para muadzin tadi. Marhaban dan selamat datang dengan untuk menunaikan salat. Maka Allah akan menulis baginya lau alfah hasanatin akan ditulis 1000 kebaikan. Ini kamu pas adzan kemudian jawab tadi, kamu akan ditulis oleh Allah 1000 kebaikan. Wa mahaan wa alfa sain. Dan Allah akan mendelet, akan mentipek, akan menghapus dosa kamu 1000. Sedikit saya singgung tentang mahayamku itu. Jadi kenapa Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, andaikan Lailatul Qadar tiba, apa yang aku baca doa ya Rasul? Kata Rasul itu, bacalah Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu min sakhatik. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Kenapa Allah innaka ghafurur rahim, misalnya ghafurur karim, ya. Faghfir lana ya. Kenapa yang diajarkan kok fa'fuana beda ternyata. Dari segi bahasa itu ghafara dengan afa itu beda. Kalau ghafara itu ibarat tulisan kita salah ditipek, tatkala tipeknya dibuka itu masih ada jejaknya. Ada artefaknya, ada petilasannya tentang kesalahan kita. Kalau afa ya'fu itu ternyata beda. Tatkala kita kayak tipek itu kita ada jejaknya, itu udah dibersihkan, udah nggak ada jejak lagi, nggak ada petilan, nggak ada bekas-bekasnya lagi. Hebatnya begitu. Maka jangan lupa setiap habis doa itu baca doa itu. Ya. Kan kalau kita lagi sholat tuh mulai salam aja udah doa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-fauza bil jannah. Ke kanan gitu kan ya. Ke kiri ada Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inna nas'aluka an-najata minan nari wal afwan dari hisab. Kan doanya itu kan ya. Terus ke depan ini alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Jadi kalau imam cepet banget salamnya itu dia kurang memahami fikihnya. Ya. Jadi ada doanya itu yang perlu sayang kalau nggak dipakai doa itu. Ya, walaupun itu nggak pas bukunya. Tuh. Jadi hal-hal yang demikian itu kelihatannya
ringan tapi fadilahnya besar. Kemudian yang terakhir wa rafa'alahu alfa dari. Kemudian yang pertama tadi kalau kita ngajar ngikutin tadi, kemudian sampai akhir Allah akan menulis 1.000 kebaikan, kemudian mendelete, menghapus 1.000 dosa kita, dan juga Allah akan mengangkat 1.000 derajat buat kita. Kalau masih ada waktu tambah 1 hadis nggak boleh kan? Nggak apa-apa kan? Mau nggak? Man sami'a al-adzan. Man bermula siapa yang mendengar siapa man al-adzana akan azan. Walam yakul mislama qala al-man. Kemudian dia nggak menjawab apa yang dikatakan muadzin tadi. Dengar adzan dia ngobrol sendiri, ngomong sendiri, asik sendiri. Kata Rasul itu. Fa innahu makasnya dia yumna dilarang minas sujud untuk sujud yaumal kiamati pada hari kiamat nanti idza sajadal muadzinuna di mana para muadzin, para tukang azan pada sujud di hadapan. Jadi kalau kamu nanti gampang sujud di hadapan Allah, kalau dengar azan langsung dijawab, jangan ngobrol. Kalau kamu ngobrol apalagi main HP itu nanti kamu nggak akan bisa sujud di hadapan Allah di saat orang-orang pada sujud pada hari kiamat kelak. Ya, clear ya? Diamalkan ini. Jadi ilmu itu kalau kamu amalkan langsung kata Al-Baqarah itu di surat paling panjang 282 tentang utang piutang ditutup dengan Allah akan mengajarkan kamu di saat kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui. Allah akan berikan ilmu yang nggak diduga-duga itu. Tatkala kamu mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kalau kita dapat ilmu nggak diamalkan ya wa kullu man bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun indallahi ubadil wasa. Siapa saja yang berilmu tak beramal kan disiksa besoknya di bawah aspal. Aspal itu tempat yang paling rendah. Asfal tempat yang serendah-rendahnya. Jadi orang-orang ahli ibadah, orang berilmu itu akan dilempar ke neraka 500 tahun sebelum penyembah berhala itu dilempar ke neraka. Makanya kalau punya ilmu diamalkan, jangan pengetahuan. Ilmu agama beda dengan ilmu-ilmu umum ya. Kalau ilmu umum ya tahu udah ya. Tapi kalau ilmu agama diamalkan. Ini yang saya sampaikan karena sudah lewat, kita belum sholat duha. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapat kita bisa memanfaatkan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak semua Allah berikan keberkahan dari ilmunya, diberikan dari usianya, dibuka jalannya untuk masa depan yang seluas-luasnya buat anak semuanya. Dan juga buat orang tuanya Allah ampunkan dosa-dosanya. Kenapa? Sejak anak masuk ke masjid tadi untuk tolabul ilmi, keluar nanti dari sini, keadaannya kamu sudah diampuni dosa-dosanya. Ya. Al-Fatihah. Iya kan. Praktik yang tadi yang asyhadu anna Rasulullah tidak bisa sama-sama. Apa? Izin praktik yang tadi itu yang asyhadu anna Rasulullah.